Tes SKD Kedinasan dan CPNS 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Gak usah lama-lama teman-teman, aku akan bahas soal-soal model terbaru yang kemarin muncul di tes CPNS tahun 2023. Ini adalah model soal-soal asli yang akan membantu kalian buat persiapan di tes SKD tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Spesial banget di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang hot, yang nalar sama kayak tes yang kemarin teman-teman sudah lakukan ya di SKD tahun 2023. Gak usah lama-lama, langsung aja siapin alat tulisnya, kita mulai. Oke, kita mulai di soal nomor 1. Pak Akta selalu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yang selalu taat akan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tak terkecuali dengan membayar pajak motor, mobil, dan rumah tepat waktu. Meskipun terbilang banyak akan, tetapi Pak Akta sangat bertanggung jawab sebagai warga negara. Tindakan yang dilakukan Pak Akta termasuk dalam A. Kewajiban sebagai warga negara dalam bentuk cinta tanah air, kewajiban sebagai warga negara dalam bentuk rela berkorban, C. Kewajiban warga negara sebagai bentuk bela negara, D. Kewajiban warga negara sebagai bentuk nasionalisme, E. Kewajiban warga negara sebagai bentuk kewajiban meskipun berat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, jadi bagaimana kita itu mampu mengerjakan soal TWK yang terbaru dengan sempurna? Yang pertama teman-teman penting teman-teman perlu ketahui, yaitu apa Kak? Pahami dulu jalan cerita. Jalan cerita dari soalnya, jalan cerita dari masalahnya, dari peristiwanya. Atau simpelnya teman-teman baca materi. Baca materi untuk ngapain Kak? Untuk menguasai konsep. Konsep. Kalau teman-teman ngerti materinya, konsepnya teman-teman tahu, maka teman-teman itu punya gambaran terhadap soal tersebut. Dan teman-teman itu bisa bernalar, bisa mengaitkan hafalannya, bisa mengaitkan konsep-konsep yang teman-teman punya, sehingga teman-teman nanti bisa bernalar untuk menjawab pertanyaan. Nah, setelah teman-teman menguasai level yang pertama, yaitu jalan cerita udah tahu, yang kedua, maka teman-teman harus apa? Harus baca 2 atau 3 kalimat yang akhir, yang terakhir. Nah, 2 atau 3 kalimat yang terakhir ini menjadi kata kunci dari inti pertanyaannya. Nah, nanti yang ketiga teman-teman ya, cari kata kunci atau pertanyaan atau jawaban yang dia itu sesuai dengan permintaan soalnya. Yang terakhir teman-teman baru sering latihan. Perbanyak latihan biar teman-teman nanti terasah penalarannya. Karena kalau penalaran itu sifatnya diasah ya teman-teman ya, bukan apa namanya, cuman kita sepintas kayak hafalan, kita hafal bisa jawab, kita hafal bisa jawab. Tapi kalau nalar itu teman-teman di atasnya penghafalan tadi gitu ya. Aman ya? Oke, gini contohnya. Kata kunci dari soal ini teman-teman bisa lihat bahwa ya, Pak Akta selalu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yang selalu taat kepada aturan. Tak terkecuali dengan membayar pajak motor, mobil, rumah tepat waktu. Berarti menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah, berarti kaitannya dengan apa? Dengan undang-undang. Pasal 23 itu juga ada di ayat yang ketiga terkait kewajiban, hak dan kewajiban kita apa? Melakukan upaya bela negara, gitu kan? Ya, kewajiban kita melakukan upaya bela negara, membela negara. Dengan apa? Salah satunya membayar pajak motor, teman-teman ya. Membayar pajak motor, mobil itu salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Coba kita lihat di pembahasan ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dalam sebuah buku pengembangan pendidikan bela negara di madrasah atau sekolah oleh Bapak Abdul Qadir Ahmad, bela negara itu adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat ketiga. Yang bunyinya tiap-tiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membayar pajak salah satu bentuk kita dalam membela negara. Hal ini berarti secara konstitusional bela negara itu mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara juga terkait erat dengan terjaminnya eksistensi keberadaan NKRI. Kalau orang-orang nggak pada bayar pajak, ya NKRI mungkin akan hilang karena sulit untuk berkembang. Karena kan salah satu yang digunakan negara untuk berkembang adalah pajak dari kita semuanya, teman-teman ya. Nah, dengan kita membayar pajak dan itu akan terwujudnya tujuan negara.
seperti mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Dan masih banyak lagi sumber-sumber yang menyatakan terkait kewajiban kita untuk membela negara. Maka di soal nomor 1 tadi teman-teman ya, jawabannya lebih kepada kewajiban dalam apa? Membela negara. Maka lebih kuat yang C teman-teman ya. Oke, jadi kewajiban kaitannya erat dengan bela negara. Jawabannya yang C. Nomor 1 sudah cukup hot teman-teman ya. Kita yel-yel dulu di Alfaiz 1 selalu yang C. Kita awali dengan C, kenapa? Karena C itu cinta. Kita awali dengan cinta. Semoga teman-teman yang nggak suka MTK, yang nggak suka TWK, yang nggak suka TKP, belajar di Alfaiz. Karena kita mulai dari cinta teman-teman. Semoga teman-teman juga mencintai apa yang teman-teman pelajari. Semoga teman-teman yang nonton di Alfaiz bisa keterima sebagai ASN tahun ini. Makasih semuanya yang udah subscribe, udah like, udah share. Semoga dukungan teman-teman membuat channel pendidikan ini bisa terus berkarya. Makasih semuanya, semoga berkah. Lanjut, soal nomor 2 ini merupakan soal HOTS juga, aku bacakan ya. Di Indonesia terdapat suatu kelompok masyarakat yang mudah menerima pendatang baru di lingkungannya. Ketika ada warga dari tempat lain yang datang dan hidup di tempat tersebut mengalami kebingungan, masyarakat di wilayah tersebut akan datang ya, akan dengan senang hati membantu, memberikan informasi. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa tersebut. Sebelum kita baca option, sebenarnya kita kalau udah memahami integritas, Bhinneka Tunggal Ika, kita paham 9 integritas yang udah aku ajarkan di kelas online ya. Mandiri, berani, peduli, tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, berarti ini nilai integritasnya apa? Peduli dong. Ya, peduli dengan adanya orang baru, kita sebagai warga di situ kita membantu orang baru tersebut. Ketika orang baru membutuhkan informasi, kita bantu. Walaupun mungkin orang baru itu berbeda-beda, tetapi karena ada kata kunci Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, dia masih bagian dari kita, ya kan? Walaupun dia sukunya berbeda, kita bagian dari semuanya. Karena kita bangsa Indonesia, ya berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita tetap satu. Berarti integritas dan Bhinneka dikaitkan di soal nomor 2. Ya, hubungan integritas, peduli, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, kita terus membantu ya. Maka peristiwa yang tepat yang mana? Yang A. Ya. Hubungannya A, semua budaya Indonesia banyak memiliki kesamaan. Semua orang Indonesia harus mempelajari budaya tertentu. Budaya Indonesia diakui sebagai budaya unggul. Budaya mayoritas dapat ditentukan di seluruh penjuru Indonesia. Sikap peduli. Nah, ini hubungan antara integritas, peduli dengan Bhinneka Tunggal Ika, peduli terhadap orang baru yang mungkin berbeda, tetapi dia tuh sebenarnya adalah bagian dari kita juga, ya kan? Nah, dapat menciptakan persatuan. Jawabannya yang E. Aman ya teman-teman ya. Jadi sering latihan ya. Jadi kata kuncinya di sini ya, ada orang datang yang baru ya, walaupun dia orang baru tapi dia orang Indonesia ya, mungkin di soal ini. Jadi kita anggap sama, jiwa kebinekaan, berbeda, mungkin berbeda, tetapi kita tetap satu, makanya saling membantu ya. Oke, semangat teman-teman. Aku akan bahas soal-soal yang terbaru semuanya. Nanti kalau kurang, tenang. Aku baru meluncurkan tryout ke-5 dan sebentar lagi tryout ke-6 bakal aku luncurkan. Aku udah dapet model-model soal terbaru dan soal asli 2023 ya. Jadi soal-soalnya udah aku dapatkan model-modelnya. Nanti kita akan buat di tryout Alfaiz yang sangat mirip dengan tes kemarin. Jadi ingat teman-teman, soal asli itu bukan satu paket, bukan 2 paket, tapi banyak paketnya. Jadi kalau kalian cuma belajar satu paket doang soal asli, kurang. Harus banyak bahas soal asli dan model-model soal yang relevan atau sesuai dengan soal asli. Akan membuat penalaran pemahaman teman-teman semakin baik. Semangat ya. Lanjut. Soal nomor 3. Habib selalu membantu Satgas ya, bencana di daerah-daerah yang tertimpa musibah dengan menjadi relawan kemanusiaan merupakan cita-cita dari kecil dan dianggap kegiatan yang sangat bermanfaat. Tindakan yang dilakukan Habib sangat erat kaitannya dengan pengimplementasian sila yang kedua Pancasila. Apa? Tes suara aman ya. Apa yang dilakukan Habib merupakan cerminan sikap? Oke. Boleh teman-teman kalau mau bantu jawab. A, kemanusiaan. Semuanya kemanusiaan ya. Ini contoh soal yang terbaru kayak gini ya. Oke, tapi mana yang paling tepat? Kemanusiaan untuk berbuat baik kepada semua, kemanusiaan untuk membantu orang lain, kemanusiaan yang dilakukan secara berlebihan, kemanusiaan yang bersifat paradok, kemanusiaan yang harus dilakukan semua warga negara gitu. Nah, silakan teman-teman. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa dia fokus ke kemanusiaan? Karena di dalam sila kedua teman-teman, di dalam sila kedua nih, ya kalian bisa lihat bahwa ada beberapa
implementasi dari sila kedua ada kurang lebih 10 teman-teman. Di bagian butir ke-7 bahwa kita itu harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini merupakan implementasi dari Pancasila sila kedua yang fokusnya kepada nilai kemanusiaan, manusia dengan manusia gitu kan. Nah, maka dari butir ini kita bisa lihat ya, kita saling membantu kemanusiaan dalam berbuat baik kepada orang meskipun dilakukan dengan terpaksaan, bukan karena terpaksa. Bantunya harusnya dengan ikhlas, maka A itu bukan. Kemanusiaan untuk membantu orang lain dengan memanusiakan orang lain merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Kenapa? Yang C, kemanusiaan dilakukan secara berlebihan. Bukan berlebihan juga, bukan terpaksa juga. Kemanusiaan yang bersifat paradoks sehingga selalu berharap lebih terhadap negara untuk menjalankan kewajiban. Bukan paradoks juga. E, kemanusiaan yang harus dilakukan semua warga negara karena keterikatan kepada konstitusi, bukan karena keterikatan dengan undang-undang, dengan peraturan, enggak. Karena memang dari jiwa kita sebagai seorang manusia, ya kita dilahirkan sebagai seorang manusia, kita saling membantu, saling menolong ya, jiwa kemanusiaan kita. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Semangat ya. Nanti aku juga akan bahas soal-soal video pendek, bentuknya short gitu. Aku akan bahas di Reels atau nanti di TikTok. Teman-teman bisa belajar dari TikTokku juga. Privat Alfaiz nanti ada soal pembahasan tugas. Sering latihan akan membuat teman-teman semakin master. Semangat ya. Lanjut. Oke, jadi banyak banget yang sudah memberikan testimoni di Alfaiz. Kalau teman-teman tidak percaya, tonton semua video Alfaiz yang terbaru 2024 ya. Ini banyak banget testimoni orang-orang yang ngasih tahu, Kak, aku udah tes dan segala macamnya. Alhamdulillah berkat ikut kelas online. Jadi kita masih buka kelas online. Sekarang kita buka kelas TIU dan juga membuka kelas TWK. Ini request teman-teman. Fokus TIU aja, fokus TWK aja. Kita udah penuhin permintaan teman-teman. Monggo. TO kelima udah kita luncurkan, TO keenam nanti juga bakal kita luncurkan. Soalnya sudah sangat terbaru. Buktikan teman-teman ya. Oke, jadi ngerasa kebantu banget karena emang belajar di Alfaiz itu seseru itu, segampang itu banget, mudah dipahami. Tipe soalnya juga mirip banget sama apa yang ada di TO Alfaiz. Update materi terbaru, harganya juga affordable, bener-bener keren ya. Pokoknya luar biasa. Terima kasih Kak. Oke, lanjut. Oke, ini nomornya aku sensor dulu. Oke, sorry. Aman sini nggak kelihatan kok ya. Alah, malah warna ini. Udah aman lah. Oke, Kak mau bagi pengalaman semua yang ada di TO Alfaiz, modelnya sama semua. Dari modal belajar TO Kakak, akhirnya saya bisa mendapatkan nilai yang sesuai harapan. Makasih Kak Alfaiz, sama-sama. Ini ada juga nih yang komen lewat lewat IG ya. Oke. Langka atau pengajarannya langka. Emang aku ngapain? Malam Kak Faiz, saya tanggal 9 kemarin tes SKD dan alhamdulillah saya berkat ikut SKD batch yang pertama dan kedua. Kita masih buka kelasnya ya. Jadi kemarin udah penuh dan kita buka lagi teman-teman karena banyak banget permintaannya. Semoga video ini tayang masih aman ya, teman-teman masih kebagian ya. Oke, semangat teman-teman. Ini udah kita fasilitasi dengan sangat lengkap dan terbaru, yang sangat update, testimoninya banyak, udah terbukti. Semoga teman-teman terbantu. Nanti informasi bisa kalian tanyakan di Privat Alfaiz di Instagram ya. Semangat! Lanjut, soal nomor 4 terkait nasionalisme. Soalnya pendek, tapi kayaknya ini bakal hot nih, nalar nih. Nasionalisme diwujudkan tidak hanya secara fisik maupun non-fisik. Ya, salah satunya melalui media sosial. Jika ditinjau dari aspek Pancasila, maka media sosial itu fungsinya apa? A. Menghargai setiap pendapat. B. Toleransi terhadap pendapat. C. Merekatkan persaudaraan. D. Mengabaikan hal tersebut dan menganggap semua itu tidak perlu dipermasalahkan. E. Media sosial sebagai bukti semua orang bebas berbicara. Kelihatan semua pernyataan ini bernilai benar, positif. Kata kuncinya, nasionalisme tidak hanya fisik atau non fisik, tetapi bisa secara media sosial. Aspek Pancasila media sosial berarti dia yang bersifat baik nih. Dia bisa memperkuat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang A. Menghargai setiap pendapat dan tidak saling menyalahkan. Ingat, media sosial. Toleransi terhadap perbedaan pendapat. Merekatkan persaudaraan. Dah, dapat jawabannya? Media sosial dengan kita nge-share ya. Ya bukan fokus untuk saling menghargai, bukan. Tapi dengan kita nge-share, berbagi, ya kita bisa sama-sama saling merekatkan persaudaraan. Kenapa? Karena nasionalisme. Nih, nasionalisme. Kita itu berbeda. Ada bertanah air, kita walaupun kita berbeda-beda, tapi tanah air kita sama. Kita tinggal di tempat yang berbeda, di Lampung, Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Papua, Bali, dan seterusnya. Berbeda, tetapi kita itu sama. Maka dengan media sosial kita bisa semakin merekatkan persaudaraan dalam perbedaan pandangan melalui media sosial. Jawabannya yang C.
Semangat buat teman-teman ya. Jadi media sosial merupakan salah satu media informasi yang paling efektif, baik untuk bertukar informasi maupun ya untuk mempererat tali persaudaraan teman-teman ya. Semangat buat semuanya. Kita bahas soal-soal hots ya. Sering-sering aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan. Udah subscribe, aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan teman-teman. Lanjut. Kesulitan pedagang mengekspor jualan karena perbedaan harga jual dan dalam negeri dan luar negeri. Hal ini sangat berdampak terhadap melemahnya aspek ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk bela negara kita yang bisa kita lakukan atas permasalahan tersebut itu apa? Gitu. Oke. Kita kalah secara persaingan perdagangan gitu. Berarti kita warga negara, kita harus menguatkan, ya kan? Kata kuncinya gitu ya. Kita berarti harus menguatkan sebagai bentuk bela negara kita. Berarti kita harus membantu. Kewajiban kita berarti meningkatkan perekonomian Indonesia dengan cara apa? Membeli barang-barang dalam negeri. Yang A, melakukan promosi produk Indonesia ke luar negeri. Bisa jadi gitu kan, meningkatkan kualitas produksi. Mungkin bukan kita, karena kita di sini tidak tahu pembeli atau penjual gitu ya. Lebih memilih produk dalam negeri dibanding impor. Menaikkan nilai jual barang dalam negeri. Nah, melakukan sistem penjualan secara online. Kalau kita lihat optionnya kayak bagus semua. Tetapi bagaimana cara kita melakukan bela negara ya terhadap masalah ekonomi tadi yang katanya penjualan di dalam negeri itu kurang, lebih laku produk-produk yang dari luar negeri. Berarti kita sebagai warga negara harusnya belinya produk dalam negeri dibanding produk-produk yang impor luar negeri. Maka jawabannya yang C. Aman ya teman-teman ya. Sering latihan teman-teman ya. Kalau teman-teman sering latihan, aku yakin teman-teman bakal bisa ya. Nanti kita akan bantu di kelas khusus TWK dan kelas khusus TU juga. Teman-teman langsung cepetan karena kelasnya biasanya terbatas. Kadang-kadang video ini diupload ternyata penuh, diprotes kira-kira ya. Semoga ini teman-teman masih kebagian ya. Nanti teman-teman bisa tanya di Instagram Privataloffice atau ke Instagram pribadi aku buat cek konten-konten yang menarik lainnya. Semangat buat semuanya. Lanjut. Perusahaan minyak negara asing berusaha menguasai sektor pertambangan dalam negeri. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi asing yang membahayakan perekonomian bangsa. Salah satu upaya bela negara untuk menghadapi tantangan tersebut. Nih, ini fokus ke bela negara. Nah, memberikan pajak yang tinggi, memberikan peluang yang luas, memberikan peluang yang luas bagi perusahaan dalam negeri, mengadakan negosiasi, meningkatkan teknologi modern. Silahkan. Teman-teman jawab dengan penalaran, tunjukin kalau teman-teman udah siap untuk tes di tahun ini. Ya, komen, kasih penjelasan, nanti aku cek. Sekali lagi, makasih buat teman-teman sudah subscribe, udah like, udah share. Buat teman-teman yang punya soal-soal HOTS CPNS terbaru 2023, boleh share ke aku. Nanti aku bahas teman-teman dan teman-teman bisa membuktikan soal-soal Theo Alfaiz itu berisi soal-soal model terbaru semuanya. Terima kasih, semoga berkah. Makasih yang udah subscribe, udah like, udah share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat. Bersama Privat Alfaiz kita belajar.